Shalom saudara, kali ini kita akan cerita sedikit tentang kisah seorang santo yang harus tewas mengenaskan demi membela imannya. Santo ini hidup di abad ke-17 di Konstantinopel yang saat itu dikuasai oleh Kekhalifahan Turki Ottoman. Beliau lahir dari keluarga muslim dan menjadi pejabat di Departemen Sekretariat Ottoman. Beliau menjabat sebagai juru tulis kedua di masa itu. Beliau ini belum sempat menikah, masih muda, namun memiliki budak yang merupakan seorang Kristen Ortodoks. Beliau dikenal dengan nama Santo Ahmed, sang kaligrafer. Mari kita simak kisahnya. Saudara, Santo Ahmed sang kaligrafer, atau yang dikenal dengan nama Santo Ahmed, adalah salah seorang martir dari gereja Kristen Ortodoks. Beliau ini adalah gambaran sempurna dari seorang Muslim di zamannya. Di usia muda, beliau sudah menjadi juru tulis peringkat 2 di Kesultanan Ottoman. Beliau ini belum menikah, saudara, tapi dia hidup bersama dengan 2 orang budak wanita yang beragama Kristen Ortodoks. Sebagai majikan yang baik, tentu dia memberikan kesempatan kepada budaknya untuk mengikuti kebaktian. Tapi ada hal yang menjadi janggal bagi Santo Ahmed, yaitu setiap kali para budaknya ini pulang dari kebaktian, aroma mulut para budaknya mendadak menjadi sangat harum. Hal ini memunculkan rasa penasaran. Dan akhirnya para budaknya menjelaskan bahwa mereka hanya makan roti yang merupakan tubuh Kristus. Tentu Santo Ahmed ini makin penasaran dengan pernyataan para budaknya ini. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk datang ke gereja dan meminta kepada pendeta untuk disediakan sebuah tempat khusus agar dia bisa mengikuti kebaktian secara diam-diam, tanpa diketahui oleh siapapun. Kebaktian itu dipimpin oleh Patriark Konstantinopel pada masa itu, Patriark Iakophos. Dalam kebaktian itu, Santo Ahmed merasa makin terpukau ketika dia melihat Patriark Iakophos berjalan seperti melayang sambil membawa piala yang bercahaya. Yaitu suatu penglihatan ilahi. Dari cahaya itu menyinari setiap kepala jemaat yang mengikuti kebaktian itu. Nah, tapi cahaya itu tidak sampai kepada Santo Ahmed. Tentu tidak sampai karena pada saat itu Santo Ahmed belum diterima sebagai seorang pengikut Kristus. Akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis. Dari peristiwa itulah Santo Ahmed akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus. Saudara, Santo Ahmed ini menjadi seorang pengikut Kristus secara diam-diam. Dia merahasiakan agamanya karena dia takut dengan kondisi hukum di Ottoman pada masa itu. Kita semua tahu Ottoman menerapkan hukum Islam. Di dalam hukum Islam,
siapa yang meninggalkan agama Islam wajib dibunuh. Dan kemudian Santo Ahmed ini sebagai seorang juru tulis di Kementerian Sekretariat Negara tentu merasa terancam dengan agamanya ini. Kalau dia mengakui agamanya, dia akan kehilangan pekerjaan dan nyawa. Tapi bila dia menjadi Muslim lagi, dia sudah menolak itu dalam hatinya. Dia sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan tidak bisa lagi dinego. Suatu peristiwa ada acara jamuan makan malam yang dihadiri para bangsawan Ottoman. Mereka berbicara banyak hal tentang topik-topik terkini di Ottoman. Lalu ada salah seorang kolega Santo Ahmed yang mempertanyakan apakah Santo Ahmed ini masih Islam ataukah tidak. Pada saat itu, entah apa yang dipikirkan oleh Santo Ahmed, sehingga dia jujur kepada semua teman-temannya bahwa dia sudah menjadi seorang pengikut Kristus. Dan dia menolak semua pengajaran yang diterima olehnya selama ia menjadi Muslim. Hal ini tentu membuat geram teman-temannya. Teman-temannya akhirnya menangkap dia, memukuli dia, dan membawa dia ke dalam penjara. Pergaulannya yang selama ini dikenal baik tidak lagi dihargai karena dia memilih keluar dari Islam. Jasa-jasanya tidak lagi diingat karena dia mengikuti Kristus. Saudara, selama 6 hari Santo Ahmed tidak diberi makan dan minum di penjara. Lalu akhirnya pada proses persidangan sudah bisa ditebak apa yang ia dapatkan. Hukuman mati dipenggal. Beliau dipenggal pada tanggal 3 Mei 1682. Sebenarnya pada saat itu sudah diajak oleh teman-temannya untuk kembali kepada agama Islam. Tetapi Santo Ahmed tidak mau kembali ke Islam dan memilih tetap menjadi seorang Kristen. Bagi dia, keselamatan hanya ada di dalam Kristus, bukan yang lain. Santo Ahmed ini juga dikenal dengan nama Christodulus. Kenapa disebut dengan Christodulus? Karena setelah dia mati, ada suatu peristiwa mujizat di mana tubuhnya bersinar. Ya, jadi Christodulus itu artinya tubuhnya bersinar. Gereja Ortodoks memperingati kematian Santo Ahmed ini pada setiap tanggal 24 Desember. Saudara, Santo Ahmed yang begitu jayanya di masa itu memilih untuk meninggalkan agamanya dengan resiko harus dibunuh. Teman-temannya yang sangat dekat ketika ia menjadi Muslim tidak mengingat kedekatannya lagi, karena Santo Ahmed lebih memilih untuk menjadi seorang Kristen. Terkadang pergaulan itu membawa kita kepada kebahagiaan semu. Kita berpikir bahwa teman kita akan mengingat kita apabila kita tidak mau sepaham dengan mereka.
Tapi ternyata harapan kita itu dikhianati. Pada akhirnya kita hanya bisa berharap kepada Kristus. Dari tubuh Kristus itulah kita bangkit. Tanpa tubuh Kristus tidak ada kebangkitan. Tanpa darah Kristus tidak ada penebusan. Teman bisa lari, kejayaan bisa hilang, karir bisa hilang, tapi kita tetap punya satu Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Sekian dulu topik kita hari ini, semoga bermanfaat. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, memberkati.